Selamat pagi anak-anak. Hai. Semangat ya. Nah, hari ini kita memasuki masa apa yang ketiga. Ketiga ya? Ya Bu Ana. Ya. Nah, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Kau temanku. Seperti mereka masih ingat? Ayo kita berdiri semuanya. Yuk. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dengan kasih. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan terus mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dengan kasih. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Anak-anak, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan nyanyikan lagu dari seorang tokoh. Bu Ani namanya badannya kecil, Zakheus pendek ya. Zakheus orang pendek ya. Kita nyanyikan lagu ini, Zakheus orang pendek ya. 1, 2, 3. Zakheus orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hai Zakheus, turunlah engkau. Aku menumpang di rumahmu." Zakheus, sekali lagi. Zakheus orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pun berkata, "Hai Zakheus, turunlah engkau. Aku menumpang di rumahmu." Nah, itu dia cerita tentang Zakheus. Nanti anak-anak simak baik-baik ya cerita tentang orang yang bernama Zakheus. Kita mau berdoa dulu ya. Bu Ani tutup dengan doa. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkata di dalam surga, puji dan syukur atas berkat karunia kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi kami sekeluarga, juga bagi teman-teman kami dan guru-guru kami. Di masa yang sulit ini, kami menyadari banyak teman-teman kami yang sedang kesulitan, banyak teman-teman kami yang menderita oleh karena COVID-19 ataupun juga karena bencana banjir, bencana alam yang lain. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sungguh luar biasa untuk kami. Kami tidak mampu kalau kami mengandalkan diri kami sendiri. Tetapi kami yakin percaya Tuhan Yesus ada bersama kami, melindungi kami, dan memberi kekuatan dan semangat untuk kami tetap boleh
bersuka cita, boleh bersyukur. Tuhan, di masa ini kami juga mau berbagi dengan teman kami. Walaupun kami tidak memiliki banyak, tapi kami ingin berbagi dari doa ataupun juga berbagi rezeki yang kami miliki. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu dengan berbagi bersama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, telinga kami, mata kami untuk dapat menerima firman dan melaksanakannya dalam hidup kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, tadi kita sudah disegarkan dengan diawali dengan doa ya, supaya Yesus hadir di sini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya. Gak punya Alkitab? Ada ya. Sering baca Alkitab? Bagus. Itu anak bina iman satu Mikael ya. Yuk kita buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, Ibu bacakan. Kalian juga boleh membaca di rumah ya. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara tuh, ya. Untuk apa? Untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Tuhan Yesusnya lihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut? Ngomel ya anak-anak. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan ya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, anak-anak, tadi itu tentang Zakeus ya. Nah, anak-anak, Ibu punya cerita nih ya. Bu, tadi nggak ngerti tentang Zakeus. Nah, ceritanya mungkin ini bisa kamu pahami. Ceritanya tentang indahnya berbagi. Ada 2 orang sahabat, 2 anak bersahabat, ya, sedang mencari jamur seperti ini di hutan. Persediaan makanan di rumah mereka sudah habis. Jika mereka tidak mencari makanan di hutan, bisa-bisa mereka tidak makan. Oh lala, rupanya ada banyak jamur
di hutan itu. Wah, jamur itu bisa untuk persediaan beberapa bulan. Ya, tanpa membuang waktu, mereka pun ambilin jamurnya, diambil. Ya, sebanyak-banyaknya mereka bawa kantong yang besar. Dan menjadi dua bagian, mereka bagi dua kantong yang besar. Lalu setelah penuh kantongnya, mereka pun pulang dengan senang hati. Wah, banyak sekali ya jamur yang kita dapat hari ini. Nah, waktu berjalan menuju ke rumah, pulang ke rumah, mereka bertemu seekor rusa. Nih, rusanya nih, ya. Nah, lalu kelihatan rusa itu sangat lemas, ya. Kok kayak yang sakit gitu. Salah seorang dari kedua sahabat ini mendekati rusa tersebut dan bertanya, "Kau kenapa rusa? Mengapa terlihat sangat kesakitan?" Nah, lalu rusa menjawab, "Aku tak memiliki tenaga. Seharian ini aku belum makan." Mendengar penjelasan rusa, sahabat yang baik hati merasa kasihan. Lalu dia turunkan satu kantong dan dia berikan jamur kepada rusa. "Ini rusa, kamu makan ya, supaya kamu punya tenaga lagi." "Oh, terima kasih sahabatku yang baik. Aku sekarang akan makan," kata si rusa. Lalu rusa itu makan dan dia bisa lagi berdiri dengan tegak. Dia loncat-loncat lari sana sini dan akhirnya dia mengangguk-angguk, "Terima kasih, terima kasih." Nah, anak-anak, si rusa pergi ya. Nah, temannya yang satu itu bilang gini sama si teman yang baik hati, "Hei, kenapa kamu berikan jamurmu kepada rusa tadi? Ya, kan jadi jamur kamu berkurang." Lalu sahabat yang baik mengatakan, "Tidak apa-apa sahabat. Aku kasihan rusa itu tidak makan hari ini. Aku masih punya banyak tuh. Masih ada satu kantong besar ini dan ini masih ada setengahnya. Ayo kita pulang." "Aneh," kata temannya. Tapi sambil begitu mereka pun berjalan kembali pulang. Lalu setelah mendekati rumahnya, ada pengemis, "Aduh kasihan, aduh sakit, aduh." Ada seorang pengemis ya sedang duduk di tengah jalan. Ya. Nah, lalu sahabat yang baik ini kembali mendekati. "Pak, Bapak kenapa?" "Aduh nak, aku sudah seminggu tidak makan. Anak-anakku di rumah juga tidak bisa makan karena tidak ada persediaan makanan di rumah. Bagaimana? Aku tidak makan tidak apa-apa, tapi anak-anakku..." Lalu sahabat yang baik ini kembali mengeluarkan, "Pak, ini dia berikan satu kantung jamurnya. Silakan Bapak bawa." Nah, ini banyak sekali, tidak apa-apa untuk Bapak dan anak-anak. "Terima kasih sekali nak, terima kasih. Oh Tuhan, anak-anakku sekarang bisa makan." Lalu bapak itu pulang dengan membawa kantongnya. Nah, anak-anak, sahabat yang satu lagi protes lagi nih. Kamu ya, aku berikan satu kantong sama bapak itu. Kamu tinggal sedikit, mana cukup untuk persediaan makanan." Sahabat yang baik berkata, "Tidak apa-apa teman, aku senang bisa berbagi dengan bapak tersebut. Semoga apa yang aku bagi bisa membuat anak-anaknya makan dengan baik. Udah yuk kita pulang." Pulanglah mereka. Sesampainya di rumah, ternyata sudah menunggu keluarganya. "Ini aku bawa jamur, dimasak." Ternyata anak-anak, jamur yang dimasak itu hanya cukup untuk makan hari itu. Tidak cukup untuk sampai besok lusanya. Ya. Lalu temannya yang satu itu yang bawaannya sudah lengkap
datang lagi. Hei kawan, bagaimana? Ya, cukup keluargaku bisa makan hari ini. Tuh kan aku bilang juga, jangan dibagi-bagikan. Kita sudah cari susah-susah di hutan. Tidak apa-apa, kata temannya itu. Lalu, apa yang terjadi? Tiba-tiba anak-anak tok 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 tok. Ada siapa? Dibukakan pintunya. Oh, ada rusa. Rusa yang ditolong itu membawa makanan banyak sekali, buah-buahan. Rusa itu bilang, sahabat baikku, kau telah menolong aku dari penderitaanku, dari kelaparanku. Ini aku bawakan buah-buahan yang terbaik dari hutan untuk kau dan keluarga. Wah, senang sekali ya dibawakan makanan. Nah, terima kasih rusa, aku berterima kasih padamu juga. Sampai ketemu lagi sahabat baik. Rusanya pergi anak-anak. Lalu datang lagi nih pengemis yang itu. Wah, ketuk-ketuk. Temannya bilang nih pengemis mau minta makanan lagi. Tidak sahabat. Si pengemisnya datang membawakan gandum. Kalau sekarang kita di Indonesia itu beras ya. Bawa beras 2 karung. Pengemisnya bilang, sahabat terima kasih kau telah memberikan jamumu untuk anak-anakku. Ini sekarang aku berikan beras hasil panenku. Terima kasih. Akhirnya anak-anak sahabat yang baik itu mendapatkan banyak makanan untuk berbulan-bulan. Nah, anak-anak di sini ya, apa yang mau ibu bagikan? Bahwa dengan berbagi ya, kita tidak perlu nih mengharapkan kalau saya bagi kepada kamu, kamu harus balikin ke saya. Tidak perlu. Tuhan yang akan memberikan berkatnya kembali kepada kita. Ya, jadi jangan takut kalau saya kasih, saya nggak punya apa-apa dong nanti. Tapi jangan dikasih semua, ya anak-anak ya, gitu. Nah, jadi dalam masa PPKM ini, mari kita berbagi kepada teman-teman kita yang sedang kesulitan, ya. Ya, kita hubungkan dengan Sakeus tadi ya. Sakeus juga seorang pemungut cukai. Kalau pemungut cukai itu tukang pajak ya. Wah, dia bisa berlipat-lipat pajaknya kepada orang ya, minta pajaknya sampai 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus dan Tuhan Yesus mengatakan, hei Sakeus, turunlah engkau, aku mau menumpang di rumahmu. Wah, senang sekali hatinya. Sampai dia bilang, Tuhan, aku akan berikan setengah milikku kepadamu. Dan siapa yang berhutang kepadaku, ya, yang aku minta pajaknya berlipat-lipat, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ya, nah Tuhan Yesus itu menyayangi kita semua, terlebih kita yang berdosa. Dalam masa APP ini, mari kita bertobat, anak-anak. Ya, melakukan pertobatan. Ya, nah sebentar Bu Ana akan mengajarkan bagaimana membuat kegiatan untuk pertobatan. Ya, yuk kita ikuti. Ya anak-anak, setelah tadi mendengarkan firman Tuhan ya, kemudian juga cerita, sekarang kita mau apa? Ya, pinter, ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalannya itu dari Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita ulang sekali lagi ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk, anak-anak hafalkan. Oh iya, ibu ingatkan nih, bagi kalian yang sudah menonton via online hari ini, minggu ini, jangan lupa ya di foto ceklik. Nah, kirimkan ke WA grup ya, grup Bina Iman. Lalu juga nanti kegiatannya jangan lupa ya, ibu ingatkan kalian kerjakan baik-baik dan dikirim supaya dapat poin. Ya. Hai anak-anak, bagaimana kalian sudah mengikuti cerita hari ini? Ya, hari ini Ibu akan membawakan aktivitas.
hari ini kita mau buat pohon pertobatan. Ya, bahan-bahan yang diperlukan adalah, kita perhatikan ya gambar ini ya. Kalian butuh karton atau kertas ya. Kemudian kalian butuh krep, ada juga lem, dan juga ada gunting ya. Selain itu kalian juga boleh menggunakan kertas yang ada di rumah. Jika ada kertas lipat, pergunakan kertas lipat. Oke? Kita akan mulai kegiatan ya. Kalian siap? Yuk kita mulai. Ya, pertama-tama kalian siapkan dulu kertas yang besar atau karton bekas ya, ibu pakai di sini karton bekas ya. Nah, karton ini kalian buka seperti ini ya. Kemudian letakkan tangan kalian di atas karton, kemudian kalian jiplak telapak tangan kalian. Ini adalah untuk batang pohon. Ya, begitu? Nah, setelah kalian jiplak tangan kalian untuk dijadikan pohon, kalian kemudian gunting, kemudian gunting sesuai dengan pola yang sudah kalian buat. Sudah? Ya, bagus. Nah, sekarang kalian siapkan kertas krep atau kertas apa yang ada di rumah ya. Sebaiknya yang warna hijau ya, cari yang warna hijau. Kalau belum hijau berarti kalian nanti boleh warnai dulu, baru kalian gunting-gunting kertasnya seperti ini ya. Setelah itu kalian remas kertas itu sehingga nanti akan menjadi daun-daun ya. Kalian buat cukup banyak sesuai dengan pola yang kalian sudah buat. Oke? Nah, setelah kalian meremas kertas itu, kalian terlebih dahulu tempelkan pola pohon itu, telapak tangan kalian itu di suatu kertas ya, suatu kertas yang agak besar atau putih boleh, bekas juga boleh, kertas bekas kalender ya, di belakangnya kalian bisa pakai, tempelkan. Kemudian beri lem semua, tempelkan. Setelah itu kalian mulai kertas yang tadi diremas itu ditempelkan di pinggir-pinggir telapak tangan kalian ya. Jadi telapak tangan itu dianggap sebagai batang pohon dan kalian tempelkan semua di setiap tepinya atau pinggirnya. Ya, sekarang kalian sudah jadi pohon pertobatan ini ya. Terutama dalam masa prapaskah ini kita mau sungguh-sungguh ya melakukan perbuatan yang baik yang Tuhan ingini, dan juga kita menghindari perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, begitu anak-anak, kegiatan kita hari ini Ibu harapkan anak-anak semua membuat ya pohon pertobatan kita, dan kita boleh mengingat akan pohon pertobatan ini. Jangan lupa kalian kirim foto, klik. Nah, kirim ke WhatsApp grup atau ke kakak-kakak Bina Iman juga boleh. Nanti kalian juga akan mendapat poin dari hasil kegiatan ini. Demikian anak-anak kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa. Ya, mari anak-anak kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita buat tanda salib yang baik ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan Prapaskah yang ketiga ini. Semoga melalui pertemuan hari ini kami diingatkan untuk selalu bersyukur atas rahmat hidup yang kami terima. Semoga karena rasa syukur ini kami mau berbagi dengan sesama kami yang menderita dan kesusahan, terlebih lagi dalam masa pandemik ini. Kami ingin mengasihi sesama kami melalui perbuatan nyata kami, dengan mau berbagi dari apa yang kami miliki. Karena dengan berbagi, hidup kami pun semakin berlimpah. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, anak-anak Bina Iman dari Paroki
Santo Michael Waringin, di mana saja, di rumahnya masing-masing. Marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga kita sekalian, anak-anak yang terkasih dimanapun berada, di rumah masing-masing, beserta orang tua, keluarganya, dalam perjalanan hidupnya, di hari-hari yang akan datang senantiasa dilindungi, dibimbing, serta diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang semuanya. Salam sehat dan juga sejahtera.